Ya pemirsa, penyebab kematian Arya Daru Pangayunan masih diselimuti misteri. Pihak keluarga menempuh berbagai cara untuk mengungkap penyebab kematian Arya Daru. Indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Keluarga Arya Daru Pangayunan menempuh sejumlah cara untuk memecahkan misteri penyebab kematian sang diplomat muda. Tim kuasa hukum Arya Daru Pangayunan telah mendatangi Mabes Polri untuk menindaklanjuti surat permintaan pengungkapan misteri kematian Arya Daru yang sebelumnya dikirim kepada Kapolri. Bahkan, pihak keluarga juga telah menghadap ke Komisi 3 DPR untuk mengungkap misteri penyebab kematian Arya Daru. Langkah ini dilakukan karena keluarga merasa janggal dengan kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Beragam kejanggalan dirasakan pihak keluarga. Usai Arya Daru ditemukan tewas dengan wajah tertutup plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya. Pihak keluarga mengungkap adanya kiriman amplop coklat berisi 3 simbol misterius saat pemakaman jenazah Arya Daru. Dengan meminta bantuan sejumlah pihak, keluarga berharap dapat mendorong pengusutan kembali kasus kematian Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pengacara keluarga Arya Daru Pangayunan meminta polisi mengungkap pemeriksaan Farah dan Dion dalam kasus kematian ADP. Kuasa hukum keluarga ADP juga meminta polisi membuka hasil pemeriksaan handphone milik ADP. Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan, Nikolai Aprilindo, meminta pihak kepolisian mengungkap hasil pemeriksaan terhadap sosok wanita bernama Farah dan seorang pria bernama Dion dalam kasus kematian diplomat muda tersebut. Menurut Nikolai, hal-hal tersebut perlu diungkap pihak kepolisian. Nikolai juga meminta pihak kepolisian membuka secara terang hasil pemeriksaan handphone milik Arya Daru. Nah, hal-hal privasi itu kami minta agar itu dibuka. Apa privasinya, hubungannya tentang apa privasinya, apakah hubungan dengan seorang wanita yang bernama Farah dan juga Dion, seorang laki-laki Dion yang bersama-sama dengan Farah dan almarhum ketika mereka siang makan di pos blok, kemudian mereka malam bertemu di GI. Nah, sini kita harus melihat jejak-jejaknya. Sebelumnya, polisi menyimpulkan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkapkan Arya telah memiliki keinginan mengakhiri hidupnya sejak lama, tepatnya sejak tahun 2013. Fakta tersebut terungkap dari hasil pemeriksaan digital forensik terhadap perangkat elektronik milik Arya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa. Angin puting beliung menerjang pemukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, belasan rumah warga porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya, hingga terus lewat di bawahnya rumah saya kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jlegong dan Giri Purno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan belum diperbaiki usai dijebol karena luapan air pasca hujan deras. Diketahui Tanggul Baswedan ini sudah jebol 3 kali. Beginilah kondisi dari tembok Tanggul Baswedan yang jebol di Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan. Tanggul dengan panjang lebih dari 15 meter ini jebol seketika karena tak kuat menahan debit air aliran kali PHB Pulo.
Akibatnya warga kawasan Jati Padang, tepatnya di RT 3 RW 6 Jati Padang, Jakarta Selatan, terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Diketahui jebolnya tanggul Baswedan ini sudah ketiga kalinya. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Warga untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol. Jadi tanggul yang jebol ya segera minta kita perbaiki, termasuk kemudian kejadian yang terjadi di Kemcik dan di Kemang Village itu betul-betul karena memang tanggulnya juga jebol. Sehingga semua tanggul yang jebol saya sudah minta kepada sumber daya air, kepada Bina Marga untuk segera dilakukan perbaikan. Warga berharap adanya percepatan perbaikan tanggul karena saat ini sudah memasuki musim hujan dan Jakarta kerap dilanda cuaca ekstrim. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di lokasi tanggul jebol, sudah ada rekan Dilami Aulia dan juru kamera di sana. Ya Dilami, bagaimana kondisi korban banjir saat ini? Dan apakah tanggul yang jebol sudah mulai diperbaiki, Dilami? Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Untungnya memang tidak ada korban jiwa akibat tanggul jebol di kawasan Jati Padang ini, Indra. Namun tentu ya aktivitas warga ini cukup terkendala karena air menggenang ini kira-kira 30 hingga 40 cm di RT 03 RW 06 ya. Bahkan kalau kita lihat nih Indra, ini air sudah masuk ke pemukiman warga, ini sudah menerobos ke pintu masuk juga ya Indra ya. Dan kalau dibandingkan begitu ya dengan pagi tadi, debit ketinggian air atau banjir ini cukup menurun. Tadi kira-kira ada 60 cm, sekarang hanya berkisar 30 hingga 40 cm. Tentu warga juga cukup kesulitan ya akibat adanya banjir yang menggenang ini karena aktivitas mereka terganggu, di mana warga yang ingin mencari makan, beraktivitas ini harus menyusuri banjir yang airnya juga kalau dilihat cukup keruh Indra ya. Dan dari pihak pemerintah terutama suku dinas SDA Jakarta Selatan sudah ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengatasi tanggul jebol ini. Nah, salah satunya adalah di siang hari ini Indra, kita akan lihat bersama ya, bahwa ini dari petugas melakukan pengurugan di mana di sini dilakukan pembendungan dengan adanya karung berisi pasir yang ditempatkan di tanggul Baswedan ini ya. Ini upaya untuk membendung agar air ini tidak masuk ke pemukiman warga atau untuk menahan debit air. Karena kalau kita lihat Indra, sore dan juga malam air ini cukup tinggi karena curah hujan yang beberapa hari ini kita tahu sangatlah tinggi di kawasan Jakarta ini ya. Dan dari pemerintah terutama Gubernur Pramono Anung berjanji untuk melakukan perbaikan terkait dengan tanggul yang jebol ini dengan kisaran waktu 3 bulan. Namun ini juga akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada karena sejak pagi debit airnya cukup tinggi Indra, terutama ada sejumlah kendala, baik itu kalau kita lihat ya banyak sekali sampah-sampah, ada sampah plastik, kemudian ada juga pohon-pohon tumbang, sehingga ini memang cukup menyulitkan dari pihak petugas untuk melakukan evakuasi dan juga untuk melakukan perbaikan di sekitaran area tanggul. Dan warga berharap tentu ya pemerintah dapat melakukan kebijakan yang efektif yang benar-benar dapat berpihak kepada masyarakat karena aktivitasnya agar cepat pulih, masyarakat juga bisa kembali beraktivitas seperti semula. Kembali ke studio Indra. Baik, terima kasih Dilami Aulia menyampaikan secara langsung di sana. Tetap hati-hati Dilami.